Hello, Iman Praboy here. In today's video, I'm going to talk to you about the meaning of an English idiom, that is, make ends meet. So, let's get started. Halo, ketemu lagi dengan saya, Iman Praboy. Nah, di video kali ini saya akan sharing mengenai arti dari idiom bahasa Inggris, yaitu make ends meet. Dan saya sudah membuat artikelnya di blog saya, dan biasanya kalau sekarang itu saya membuat artikel, saya sertakan cuplikan adegan dari film supaya kalian bisa melihat konteksnya dan juga bisa belajar pelafalannya seperti apa gitu. Karena biasanya juga konteks itu kan penting juga ya. Konteks itu akan menentukan arti bisa beda kalau konteksnya beda gitu. Makanya saya sertakan di situ, plus kalian juga bisa belajar, bisa dengar sendiri pelafalannya seperti apa sih, pronunciation-nya seperti apa. Oke, kita langsung aja lihat ke layar kita. Make ends meet. Make ends meet ini artinya kerja hanya untuk bisa makan. Jadi I'm working just to make ends meet gitu. Saya kerja hanya untuk bisa makan. Kita lihat artinya ya di sini, Cambridge. Make ends meet. Nah, di sini nih. Oke, di sini pernah dijelaskan ada make ends meet, to have just enough money to pay for the things that you need. Punya uang yang cukup, maksudnya di pas-pasan gitu. Uangnya pas untuk bayar kebutuhan yang kita butuhin gitu loh. Jadi kayak kalau biasanya kalau kita orang Indonesia tuh pakai, ya gue kerja hanya cukup buat makan, ya gue kerja hanya cukup untuk ya buat beli beras lah gitu. Gue kerja cukup buat beli beras, ya kayak gitu. Ngepas kalau bisa dibilang, kalau bahasa Indonesia kita bilang ya kerja gue pas-pasan lah. Kayak gitu. Ngepas buat kebutuhan sehari-hari aja, bayar beli makan, bayar listrik. Kalau ngontrak ya berarti bayar kontrakan. Kayak gitulah, kebutuhan bulanan gitu. Oke, nah ini kalau kalian terjemahkan, biasanya kalau kalian ketemu sama yang namanya idiom, kalian nggak bisa terjemahkan secara kata per kata. Nih kalau ini kebetulan udah ada yang nerjemahin nih. Kalau kalian lihat di Google Translate ada tanda centang begini, itu ada translation verified by Translate Community. Terjemahannya ini sudah diverifikasi oleh komunitas terjemahan. Tapi kadang-kadang saya juga masih menemukan kok yang ternyata salah gitu diterjemahinnya gitu, walaupun udah ada tanda centang gitu. Kalau saya rasa banyak hal dari kenapa Google Translate kadang nggak akurat itu karena nggak ada konteks. Kalau konteksnya nggak ada, kadang juga manusia kalau ditanya juga nggak tahu gitu. Coba aja kalian tanya ke orang bule, kalau misalnya arti ini apa sih, mereka pasti akan kemudian nanya kalimatnya apa, contoh kalimatnya apa. Karena dia bisa beda arti kalau kalimatnya beda gitu loh. Di konteks yang beda, artinya bisa beda. Sama kayak kalian ngetikin satu kata gitu, dia bisa artinya bisa beda-beda. Misalnya go, tuh lihat aja, go itu bisa pergi, berangkat, jalan, menjadi, berjalan, ya kan, tergantung konteksnya apa dulu gitu loh. Itu yang perlu kalian lihat, nanti dia artinya bisa berbeda. Oke, nah ini arti dari make ends meet. Nah kalau kalian ingin belajar gimana sih cara mengucapkannya, pronunciation-nya, kalian bisa masuk ke sini nih, yang namanya Youglish. Kalau kalian mau yang robot, kalian bisa kayak gini, misalnya make ends meet. Ini bisa jadi salah satu. Kalian klik aja di sini, listen, make ends meet. Ini gimana sih? Make ends meet. Oh kayak gitu. Tapi kalau kalian mau yang diucapkan sama orang, kalian masuk ke youglish.com, kalian ketikin di sini. Dan di sini nanti ada pilihannya, US, aksen Amerika, aksen British, UK itu British, Inggris, atau aksen Australia. Ntar klik aja di sini. Misalnya kita ambil US. Atau kalau all ya berarti tiga-tiganya akan ditampilkan. Kalau satu berarti say it. Tuh. Who spent years struggling to make ends meet. Yang berjuang bertahun-tahun hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini salah satu contoh kalimatnya. Oke, kita lagi. We get into a situation where we're trying to make ends meet. Kita berada di dalam situasi di mana kita berusaha untuk hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Ketika kalian berada di kondisi seperti itu, ya kalian, pemasukan kalian bulanan itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja, kebutuhan listrik,
bayar kontrakan kalau kalian kontrak, kalau ngekos kalian bayar kos, bensin, gitulah. Nggak bisa beli yang mobil, beli apa-apa yang di luar itu gitu loh. Oke, itu itu arti dari make ends meet. Health insurance. They had no health insurance and found it difficult to make ends meet. Mereka nggak punya asuransi kesehatan dan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, boro-boro asuransi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup gitu lah, kan kayak gitu. Found it difficult to make ends meet aja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya aja sulit gitu. Nah di sini kemudian ini ada cuplikan adegan dari film Graceland. Film Graceland itu film apa sih, detektif gitu deh kalau nggak salah. Saya juga baru nonton nih season 1 episode 3. Jadi kalau kemarin tuh ada yang nanya juga gimana saya dapetin kayak gini, ya saya tontonin satu persatu gitu. Kita tonton yuk. I'm trying to make it on the PGA Tour. Nah ini namanya Mike Warren, dia agen FBI yang lagi nyamar gitu. Terus ini dia lagi nongkrong di nggak tahu di mana gitu, ngobrol sama cewek. I'm trying to make it on the PGA Tour. PGA Tour itu kayak kejuaraan golf. Tuh kalian lihat PGA Tour. I'm trying to make it on. Saya lagi berusaha untuk ikut kejuaraan, untuk bisa ikut di kejuaraan PGA. Right now I'm teaching privately to make ends meet. Right now I'm teaching privately to make ends meet. Saat ini saya mengajar privat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya gitu. That's so great. That's so great. Wah, itu bagus. So you play at Spyglass. Spyglass ini saya cari, ternyata itu adalah tempat golf gitu. Nama tempat gitu. So you play at Spyglass. Jadi kamu main di Spyglass ya? You play at Spyglass, right? Spyglass, man. Spyglass iya, beberapa kali. Times, old Atau sering kali gitu. Spyglass yang lama kan? Spyglass, right? Yes, my dad is a huge golfer. Yes, my dad is a huge golfer. Iya, ayah saya seorang pegolf besar gitu. Oke, nah di sini nanti ada percakapannya di sini. Saya terjemahin juga, jadi kalian bisa melihat konteksnya juga dan terjemahannya langsung di sini. Oke, jadi untuk lengkapnya kalian masuk aja ke artikel saya di blog saya. Nanti saya kasih linknya ya di kotak deskripsi yang ada di bagian bawah dari video ini. Nah, kalau begitu saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai arti dari idiom bahasa Inggris make ends meet. Artikel ini, artikel yang ada di blog saya itu akan selalu saya update kalau saya nonton ketemu lagi nih idiom make ends meet. Ntar saya potong lagi tuh adegannya, saya taruh. Jadi kalau kalian sekarang mungkin ngelihatnya masih satu adegannya, mungkin berapa bulan kemudian nanti kalian bisa melihat udah ada 2, udah ada 3. Jadi kalian rajin-rajin masuk ke blog saya aja sehingga nanti kalian bisa melihat konteks yang berbeda ternyata artinya beda juga gitu. Itu akan saya tambahkan seiring dengan saya kan nontonin film-film terus, saya cari gitu. Oh ini ketemu nih, oh ini idiom ini, oh ini artinya ini, oh gitu. Jadi nanti saya tambah lagi, saya update lagi, saya update lagi sehingga nanti kalian bisa melihat banyak cuplikan adegan di mana artinya bisa beda-beda dan kalian bisa melihat sendiri dari contoh adegan kayak gitu kan lebih gampang, lebih enak, lebih mudah mengertinya dan juga kalian lebih mudah untuk ingat karena kalian lihat gitu. Nah, saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai idiom make ends meet. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe di YouTube channel saya. And I talk to you soon and bye-bye.